Polisi bongkar sindikat pencetak dan pengedaran uang palsu setelah mengungkap kasus pembunuhan balita di Demak, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah mengamankan pelaku aksi kejahatan tindak pidana pencucian uang hasil pengedaran narkoba yang digunakan untuk membeli rumah. Pendapatan retribusi pasar Kabupaten Pati menembus angka 6,3 miliar rupiah, pendapatan terbanyak diberikan oleh Pasar Puri Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Terjadinya tren kenaikan harga pada komoditi kebutuhan pokok, masyarakat akhir-akhir ini mengundang rasa keprihatinan Bupati Batang, Jawa Tengah. Yang tidak mau tinggal diam, WHJ bersama jajarannya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional yang ada guna untuk memastikan seperti apa keadaan di lapangan. Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Batang Suyono bersama jajarannya yakni Disprindakob dan UMKM pemerintah daerah setempat memonitor langsung kondisi yang sebenarnya di pasar tradisional. Sejumlah lapak yang menyediakan telur tak luput disidak oleh para petugas. Satu persatu para pedagang telur dimintai informasi mengenai penyebab terjadinya melambungnya harga telur di pasaran yang menyebabkan masyarakat semakin menjerit. Para pedagang dan pembeli berharap harga telur yang ideal di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Usai melakukan inspeksi mendadak, Bupati Batang Wihaji mengatakan saat ini memang tengah terjadi tren kenaikan harga di hampir semua jenis sembako, tak terkecuali harga telur yang terus melambung. Hal tersebut memang sudah menjadi hukum pasar manakala kebutuhan konsumsi meningkat dan tidak diimbangi dengan produksi atau penambahan suplai bisa dipastikan harga akan terus mengalami kenaikan. Sebelumnya telur memang sempat anjlok dan berimplikasi terhadap masa depan para peternak ayam petelur yang banyak menanggung kerugian dan bangkrut. Menanggapi situasi hukum pasar seperti itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi. Tadi saya tanya, jadi kenapa sih naik? Kita nggak tahu Pak, katanya ada kebutuhan untuk biasanya kalau tahun baru begitu, katanya begitu. Dari pas pulaan di tempat juragan itu harganya 300.000 per 10 kilo atau 30.000 sampai 31. Kenapa naik? Kata mereka memang ini lagi naik karena ada kebutuhan-kebutuhan yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau market kan begitu kan, semakin banyak yang diproduksi pasti harganya semakin murah. Semakin jarang produksi semakin mahal kan hukum pasar. Cuma kita nggak tahu keberadaan hari ini tuh telur di Batam seperti apa. Karena kita pernah terjadi down betul. Karena down betul mungkin para peternak ayam juga lagi ada yang mohon maaf belum tikar, ada yang dijual dan sebagainya. Mungkin itu berpengaruh juga. Tidak sedikit saat ini pasca terpuruknya harga telur beberapa waktu lalu, para pengusaha atau peternak ayam petelur terpaksa menanggung rugi dan memaksa menjual kandangnya untuk menutupi hutang di perbankan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil mengungkap hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seorang bandar narkoba yang saat ini mendekam di Lapas Semarang. Ya, dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang wanita yang merupakan kekasih pelaku berikut aset berupa rumah dan uang dengan total mencapai 4 miliar rupiah. FSR alias VV umur 30 tahun, warga Sragen, Jawa Tengah, diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. FSR ditangkap setelah terlibat kasus tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan Johan Wahyudi, seorang bandar narkoba yang saat ini mendekam di dalam lapas di Semarang. Adapun aset yang berhasil diamankan dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta uang tunai dengan total mencapai 4 miliar rupiah. Penyitaan barang bukti hasil TTPU yang dilakukan Direktorat Polda Jawa Tengah berawal dari tertangkapnya seorang pengedar sabu TW di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa TW diminta untuk mengambil dan mengedarkan sabu oleh Johan yang berstatus sebagai narapidana. Setelah dilakukan penyelidikan, didapati adanya rekening mencurigakan di salah satu bank yang dibawa oleh VV yang merupakan kekasih Johan Wahyudi dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Setelah hasil koordinasi Direktorat Narkoba dan Bank BCA, jadi di situ ada rekening mencurigakan yang sudah melalui tahap-tahapan,
yaitu tahap pertama terkait tahap penempatan, yaitu uang itu sendiri. Kemudian yang kedua tahap transfer atau laying, di mana uang itu telah ditransfer. Dan yang terakhir adalah tahap integration, di mana pemisahan antara penyatuan harta kekayaan yang menggunakan sarana bank BCA. John Wahyudi alias Kojo merupakan napi narkotika, ditangkap BNN RI pada bulan Maret 2014 karena kepemilikan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 kg. Saat ini tengah menjalani masa hukuman dan rencananya akan bebas Januari 2022 nanti. Melihat yang bersangkutan keluar, kami koordinasi untuk bisa ditahan, dipertimbangkan. Selama kurang lebih 8 tahun, saudara JW ini pindah-pindah dari satu lapas ke lapas yang lain. Awalnya di lapas Surakarta, kemudian dipindahkan ke lapas Purwokerto, kemudian dipindahkan lagi ke lapas Ambarawa, kemudian dipindahkan lagi ke lapas Sragen. Dan pada saat akan pelepasan, kami berkoordinasi untuk bisa di-hold, ditahan, dengan kita berargumentasi terkait dengan tindak pidana pencucian. Kemudian kita minta pindahkan ke LP Kedung Pane yang ada di Semarang untuk memudahkan mendalami kejahatan tindak pidananya. Atas upaya penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah, Johan serta 2 orang bandar narkoba yang saat ini ditahan di Lapas Kedung Pane Semarang, Direktorat Narkoba juga menemukan adanya hasil kejahatan narkoba yang dibelikan kendaraan serta rumah di Sragen, Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Brebes, Jalan Lingkar Brebes Tegal yang baru selesai pembangunannya difungsionalkan walaupun belum diresmikan oleh pihak Kementerian DPUPR. Menurut data dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, pada hari Selasa ada sekitar 11.000 kendaraan yang melintas jalur utama nasional Pantura yang dengan sendirinya memasuki jalur utama di wilayah perkotaan Brebes. Dari angka tersebut, 35%-nya adalah kendaraan truk besar. Pada hari libur Natal dan Tahun Baru ini, volume kendaraan akan lebih banyak lagi, maka Dinas Perhubungan Brebes melakukan rekayasa, mengurangi atau mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur Pantura dengan membuka jalur Lingkar Brebes Tegal, khususnya untuk kendaraan-kendaraan besar yang bersumbu 3 atau lebih. Kepala Bidang Lalu Lintas di Brebes Muhammad Reza Prisman menyampaikan, dalam hasil normal jalur nasional Pantura selalu dilalui sekitar 11.000 kendaraan, baik kendaraan roda 4 atau lebih, dan 35%-nya adalah kendaraan besar seperti truk bersumbu 3 atau lebih. Tujuannya agar volume kendaraan yang masuk wilayah perkotaan Brebes berkurang dan mempercepat pengiriman barang dari Jakarta menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur. Terkait keamanan di jalur tersebut, Disub memasang traffic light pada 3 titik di wilayah Brebes dan 1 titik di wilayah Kota Tegal. Untuk penerangan jalan seluruhnya sudah terpasang lampu LED sepanjang 17,4 km. Dalam satu hari, lalu lintas harian rata-rata pada kondisi normal di jalur Pantura Kabupaten Brebes mencapai 11.000 kendaraan, di mana 35%-nya adalah kendaraan berat. Nah, kendaraan berat itulah target kami untuk kami alihkan rutenya masuk ke Jalan Lingkar Brebes Tegal. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban traffic assignment masuk dalam kota, sekaligus untuk mempercepat waktu perjalanan distribusi barang. Terkait dengan faktor keselamatan yang ada di Jalan Lingkar, sudah dilengkapi dengan 3 traffic light pada wilayah Brebes, ditambah 1 traffic light di wilayah Tegal Kota. Sementara Kepala Disub Brebes Budi Darmawan menyampaikan, selama libur Tahun Baru 2022, pihaknya telah melakukan uji coba Jalan Lingkar Brebes Tegal bersama Satlantas Polres Brebes, Bina Marga Wilayah 1.1 Jateng dan Disub Kota Tegal yang dilakukan sebelum libur akhir tahun, dan dibukanya Jalan Lingkar ini mengurai kemacetan di jalur utama Pantura. Dengan uji coba Jalingkut ini diharapkan ada sumbangsi untuk mengurangi kemacetan, karena dengan panjang 17,4 km ini yang oleh kita diarahkan untuk kendaraan berat, sehingga kendaraan berat bisa kita alihkan lewat Jalingkut atau mungkin lewat tol. Lah yang masuk ke kota diharapkan adalah kendaraan-kendaraan kecil, sehingga itu akan memperlancar untuk arus
terutama di perkotaan dan yang akan masuk ke wilayah lintasan kota Brebes. Selama libur Nataru, di Subbrebes, Kemenhub, dan Polres Brebes bekerja sama mendirikan pos pelayanan terpadu di 4 titik di wilayah Kabupaten Brebes untuk membantu warga yang melakukan perjalanan baik melalui jalur utama Pantura maupun jalur tol. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Tim Reskrim Polres Demak membongkar sindikat pelaku pencetak sekaligus pengedar uang rupiah palsu dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah. Ya, pelaku yang sementara berjumlah 7 orang tersebut mencetak uang palsu sejak 1,5 tahun lalu di sebuah rumah kontrakan di wilayah Demak.
Inilah 7 pelaku sindikat pencetak dan pengedar uang palsu yang berhasil dibongkar jajaran Resmo Polres Demak. Ketujuh pelaku masing-masing M. Nasirun, 33 tahun, M. Sairofi alias Doyok, 30 tahun, M. Khairul Anwar, 24 tahun, M. Rifki Rosadi, Wono Koirun, 35 tahun, dan Selamat Timbul, 35 tahun, warga Kendal, serta Sowijoyo, 24 tahun, warga Pasuruan, Jawa Timur. Terbongkarnya para pelaku sindikat tersebut merupakan pengembangan dari kasus pembunuhan dan penganiayaan berat beberapa hari lalu di sebuah rumah kontrakan di Desa Mangunjuan, Kecamatan Demak, Kota Demak. Dari penyelidikan dalam kasus pembunuhan yang menewaskan seorang bocah bernama Raden Dharma Wijaya, serta ayah korban Farid Effendi yang mengalami luka berat pada 21 Desember 2021 lalu. Dari pengembangan tersebut, polisi menemukan peran yang berbeda-beda dari 7 pelaku, sementara barang bukti yang diamankan berupa 1 set komputer, kertas untuk mencetak uang, berbagai tinta warna, uang yang sudah tercetak, serta ratusan lembar bukti pengiriman uang palsu ke pemesan atau pengedar. Salah seorang pelaku sekaligus otak bisnis uang palsu Nasirun menuturkan, pembuatan uang palsu didapat dari temannya saat mendekam di rutan di Semarang beberapa tahun yang lalu. Selama 1 tahun membuat uang palsu, komplotan ini mampu mencetak uang palsu dengan nilai lebih dari 600 juta rupiah dengan keuntungan lebih dari 100 juta rupiah. Peredaran uang palsu sendiri dilakukan secara online melalui media sosial. Tahun Dari mana itu? pecahan, hanya pecahan 50.000 saja. Belajarnya dari mana? Saya belajar dari teman rutan dulu, dari nama Adi. Kemudian kamu edarkan di mana aja, Mas? Cara ngedar, saya biasanya diambil dari kakak saya, terus sama dibuang di Facebook. Sementara Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, sindikat pembuat dan pengedar uang palsu ini terbongkar dari pengembangan kasus penganiayaan dan pembunuhan seorang balita beberapa waktu lalu. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi menemukan sejumlah alat percetakan yang awalnya mereka akui alat-alat itu untuk mencetak undangan, namun dalam penyidikan yang dilakukan Reskrim ditemukan adanya bisnis pembuatan dan peredaran uang palsu. Modus peredaran yang digunakan para pelaku dengan memanfaatkan media online dengan pengiriman melalui jasa paket. Sementara nilai jual 1:5 dan 1:3. Selama 1 tahun, para pelaku memproduksi uang palsu kurang lebih 600 juta rupiah. Modusnya adalah setelah mereka mencetak uang palsu ini, selanjutnya diedarkan oleh pelaku melalui media online. Jadi pemesan itu, ya, mereka mesan kepada si pelaku ini menggunakan media online. Selanjutnya, setelah dipesan, mereka mengirim transfer uang ke pelaku. Selanjutnya, upal ini dikirim melalui paket, seperti itu. Para tersangka yaitu M. Nasirun, M. Sairofi alias Doyok, M. Khairul Anwar, M. Rifki Rosadi, selain dituntut dalam kasus pembunuhan yang menewaskan seorang bocah bernama Raden Dharma Wijaya, serta ayah korban Farid Effendi yang mengalami luka berat. Bersama tersangka Wono Koirun, Selamat Timbul, serta Sowijoyo akan dijerat pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hingga saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan terkait kasus uang palsu tersebut. Pasalnya, terbongkarnya sindikat uang palsu lintas wilayah ini menjadi pengungkapan besar di wilayah hukum Polres Demak. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Pendapatan retribusi pasar se-Kabupaten Pati sudah mencapai angka 83% meski belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Disdakprin Pati mengaku pedagang pasar sangat terdampak pandemi COVID-19. Pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Pati tergolong cukup tinggi. Meski belum memenuhi target yang sudah ditentukan, pendapatan retribusi pasar menyentuh angka 83% atau 6,3 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Hadi Santosa. Hadi Santosa menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya menargetkan pendapatan retribusi pasar sebesar 7,5 miliar rupiah. Hadi Santosa mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan pendapatan retribusi pasar pada data terakhir tanggal 15 Desember 2021 baru menyentuh angka 83%. Ia menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi kendala sebab pedagang pasar termasuk sektor yang paling terpengaruh. Ada beberapa kendala. Yang pertama pandemi. Teman-teman pedagang di pasar kan memang terdampak ya langsung pandemi selama tahun 2021 ini. Ada beberapa yang menunggak retribusi kios open house, dan ini kita sedang intensifikasi untuk
penagihannya. Disinggung mengenai pasar yang menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan retribusi di Kabupaten Pati, pihaknya mencatat Pasar Puri sebagai pasar penyumbang retribusi pasar terbanyak. Selain Pasar Puri yang berada dekat dengan pusat kota Pati, terdapat Pasar Kayen, Pasar Tayu, Pasar Juana Baru, dan Pasar Perda sebagai pasar dengan penyumbang jumlah retribusi terbanyak menemani Pasar Puri. Kalau yang besar Pasar Puri, Puri Baru, Kayen, dan Pasar Tayu. Kemudian Juana Baru, dan Porda. Hadi Santosa mengatakan bahwa ada 6 hingga 7 pasar yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan retribusi pasar. Ke-6 hingga 7 pasar tersebut dikatakannya menyumbang 50% dari jumlah retribusi yang terkumpul. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Renovasi Stadion Joyokusumo Pati sudah terselesaikan. Meski begitu, sampai saat ini aset Stadion Joyokusumo masih berada di DPUTR Pati. Rencananya penyerahan aset Stadion Joyokusumo ke pihak Dinporapar akan dilakukan pada Januari mendatang. Stadion Joyokusumo Kabupaten Pati baru saja selesai dalam pengerjaan renovasi. Sampai saat ini aset Stadion Joyokusumo masih berada di pihak DPUTR Kabupaten Pati. Untuk menyerahnya sendiri rencana akan dilakukan pada awal bulan Januari mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Rekso Suhartono pada Kamis siang. Pihaknya mengungkapkan bahwa pengelolaan stadion nantinya akan menjadi kewenangan Dinporapar Pati. Namun saat ini Rekso Suhartono mengatakan bahwa belum ada penyerahan aset dari DPUTR Pati kepada Dinporapar Pati. Ia menjelaskan bahwa penyerahan aset Stadion Joyokusumo akan dilakukan pada Januari atau awal tahun 2022 mendatang. Untuk pengelolaan Stadion Joyokusumo, berarti aset masih DPUTR, tapi untuk pengelolanya ada di Dinporapar. Rencana untuk penyerahan aset di bulan Januari. Tapi untuk pengelolanya sudah kita planning untuk fasilitasi stadion yang lapangan itu sudah kita siapkan untuk penyiraman, kemudian kita siapkan untuk cleaning service-nya, kemudian kita siapkan untuk tenaga keamanan. Ya, Stadion Joyokusumo ini karena area publik bisa lebih nyaman, lebih bersih, tidak kotor, kemudian bisa sedikitnya bisa memberikan PAD kepada Pemkab Pati terkait dengan mungkin pengelolaan parkirnya dan lain-lain. Lebih lanjut, Kepala Dinporapar Rekso Suhartono menyampaikan pihaknya ke depan sudah melakukan beberapa rencana, diantaranya mulai menyiapkan tim kebersihan hingga perawatan lapangan seperti penyiraman, cleaning service, dan tenaga keamanan. Sebagai ruang publik, Stadion Joyokusumo nantinya akan lebih bersih dan nyaman. Rekso Suhartono juga menambahkan bahwa akan ada rencana pengelolaan parkir di lingkungan Stadion Joyokusumo untuk menyumbang PAD bagi pemerintah Kabupaten Pati. Meski menjadi ruang publik, Dinporapar nantinya tidak akan membuka secara luas akses ke dalam stadion atau area lapangan. Ia menjelaskan bahwa hanya pihak yang memiliki izin dari Dinporapar Pati yang dapat masuk dan menggunakan area dalam Stadion Joyokusumo. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Jelang momen pergantian tahun 2022 mendatang, Polres Kabupaten Pati memperketat pengamanan dan penjagaan di berbagai titik. Yang untuk laporan tentang kondisi lalu lintas Jalan Pantura Pati Rembang, kami telah merangkum dalam Breaking News hari ini. Jelang momen pergantian tahun 2022 mendatang, Polres Kabupaten Pati memperketat pengamanan dan penjagaan di berbagai titik. Yang untuk mengetahui lebih jelas pantauan lalu lintas di Kabupaten Pati, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Galuh Sekarkinanti yang akan melaporkan langsung dari lapangan terkait kondisi lalu lintas menjelang tahun baru 2022. Silakan Galuh. Ya Galuh. Baik Amanda dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di Pantura Pati Rembang. Tepatnya Jalan Pantura ini merupakan jalan satu-satunya sebagai akses dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur maupun sebaliknya dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Dan seperti yang Anda ketahui sendiri bahwa jalan menuju atau dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ini hingga saat ini belum memiliki akses cepat maupun akses jalan tol yang memungkinkan nantinya saat perayaan Tahun Baru 2022 mendatang akan terjadi kenaikan volume kendaraan yang terjadi di sepanjang jalur Pantura ini. Baik, kalau untuk volume kendaraan yang melintasi jalur Pantura Pati Rembang sendiri itu didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi atau seperti apa, Galuh? Baik, untuk volume kendaraan sendiri yang mendominasi di jalur Pantura ini
dari arah Kabupaten Pati menuju ke Kabupaten Rembang. Ini yang mendominasi adalah kendaraan berat seperti truk pengangkut barang-barang, dan juga ada beberapa mobil pribadi roda 4 dan beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di Jalan Pantura ini. Sedangkan di arah Kabupaten Rembang menuju ke Kabupaten Pati ini terpantau yang mendominasi adalah volume kendaraan berat pula, dan untuk kendaraan roda 4 sendiri atau kendaraan pribadi ini tidak begitu banyak. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari Kabupaten Pati menuju Kabupaten Rembang ini terpantau ramai lancar, demikian juga sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Amanda. Baik, apakah nanti di Kabupaten Pati akan ada pengalihan jalan atau penutupan jalan jelang tahun baru 2022 kali ini? Baik, Amanda dan juga pemirsa, untuk rencana pengalihan ataupun penutupan jalan ini dari Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa Dinas Perhubungan dan juga petugas terkait tidak akan melakukan penutupan atau penyekatan jalan di berbagai titik seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun ini rencananya Dinas Perhubungan tidak melakukan penyekatan, melainkan melakukan random check di beberapa titik poin atau di beberapa posko yang nantinya akan dilakukan oleh berbagai petugas gabungan, seperti pemeriksaan kelengkapan kendaraan, kemudian juga melakukan pemeriksaan persyaratan perjalanan seperti kelengkapan tes negatif COVID-19, baik itu tes PCR maupun tes antigen. Dan nantinya juga akan dicek mengenai kelengkapan surat atau kelengkapan vaksinasi, apakah pengendara tersebut sudah melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Dan Kapolres sendiri juga telah menerangkan bahwa nantinya jika ditemui beberapa pengendara yang belum melakukan vaksinasi, baik vaksinasi pertama maupun vaksinasi dosis kedua, ini nantinya akan berencana memberikan suntikan vaksinasi kepada pengendara tersebut. Amanda. Baik, selain dari Polres Pati, apakah nanti akan ada personil lain untuk diterjunkan mengawal keamanan kondisi lalu lintas di jelang tahun 2022 kali? Baik, Amanda dan juga pemirsa, untuk petugas sendiri yang diterjunkan saat momen perayaan Tahun Baru 2022 mendatang, ini sama dengan di momen perayaan Natal kemarin. Jadi petugas gabungan dari kepolisian, dari Polres Pati, bekerja sama dengan Satpol PP, PNI, dan juga Dinas Perhubungan ini nantinya akan melakukan penjagaan di berbagai titik di Kabupaten Pati. Dan juga Kapolres sendiri telah menyiapkan, dan juga petugas gabungan juga telah menyiapkan titik pos penjagaan, yaitu yang berada di jalur Pati Kudus dan juga ada di terminal Kembang Joyo, Kabupaten Pati. Total ada 2 titik penjagaan yang ada di Kabupaten Pati yang rencananya akan digunakan untuk pengamanan perayaan Tahun Baru mendatang. Dan yang juga digunakan untuk pengamanan Natal yang telah berlangsung kemarin. Dan untuk beberapa petugas gabungan tersebut nantinya juga akan disebar di beberapa titik di Kabupaten Pati. Amanda. Ya, baik, terima kasih Galuh melaporkan langsung dari Jalan Pantura Pati Rembang untuk mengabarkan kondisi lalu lintas jelang Tahun Baru 2022. Ya, baik pemirsa, sekian breaking news hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Jateng hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Amanda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.